Selamat datang di channel Relevan Hati. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan malam kali ini, yang semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan di dalam setiap urusan kita. Semoga kita termasuk di antara hamba yang dipantaskan untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan maafnya, dan mendapatkan rahmat. Tidak ada yang paling kita hajatkan di dalam kehidupan kita kecuali adalah bagaimana kita dapat diampuni oleh Allah. Siapapun yang telah diampuni oleh Allah, semua hajat kebaikannya terpenuhi pada kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Imam Ibnu Rajab itu mengatakan, kalaulah kamu memiliki waktu yang sangat sempit gitu, tetapi kebutuhanmu sangat mendesak dan begitu banyak, dan terkadang di waktu yang sempit kamu tidak bisa menyebutkan semua hajatmu itu, maka cukup wakilkan semua kebutuhanmu dengan kamu meminta ampunan kepada Allah. Sekalinya kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua hajat kebaikan akan Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita diampuni oleh Allah, maka sesungguhnya semua yang kita khawatirkan dan semua yang kita takutkan akan diamankan untuk kita dan dihilangkan, supaya memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita memahami betul, setiap dari kita pasti melakukan dosa, karena kita adalah pendosa dari versi yang berbeda-beda. Tetapi tidak ada yang paling kita butuhkan sebagai seorang pendosa kecuali adalah semoga Allah mengampuni kita. Kita berangkat di dalam kehidupan ini adalah kita melakukan banyak kemaksiatan, dan tidak ada yang paling menjadi harapan besar semoga Allah memantaskan kita mendapatkan ampunan, memaafkan kita, dan merahmati kita pada perjalanan hidup kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita merasa bersyukur kepada Allah atas setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita senantiasa memiliki ilmu supaya kita tahu bagaimana cara kita bersyukur kepadanya. Syukur itu tidak bisa dilakukan dengan praduga. Syukur itu tidak bisa dilakukan dengan hanya bermodal semangat. Tetapi syukur itu dilakukan dengan ilmu. Semoga setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita di dalam perjalanan hidup menjadikan kita semakin memantapkan dan menebalkan kesyukuran kita kepada Allah. Kita memiliki kesabaran tanpa tepi, kesyukuran tanpa syarat, dan semoga kita memiliki keridhaan tanpa batas di dalam perjalanan hidup kita. Semoga Allah memantaskan kita di dalam setiap kebaikan, dan semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kita. Amin insyaallah. Seluruh para santriwati dan kepada seluruh komponen para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan malam kali ini, kita tentunya memahami betul ini merupakan part kita yang terakhir. Kita membahas tentang bagaimana salah satu di antara petunjuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan kepada kita dalam satu kaidah buku, yaitu di dalam kaidah Nabawiyah yang ke-10, yaitu ketika Nabi mengatakan sesungguhnya dusta itu menyebabkan jatuhnya kita kepada sebuah kemaksiatan dan menyebabkan jatuhnya kita kepada kejahatan. Tentunya ini merupakan salah satu kaidah agung di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya dusta itu merupakan lawan dari perkataan yang jujur dan perbuatan yang jujur. Dan tidaklah Allah menyebut dosanya dusta di dalam Al-Quran. Kalau kita menyimak di dalam Al-Quran, kita akan cukup terhenyak bahwasanya ternyata Allah menyebutkan 280 kali ancaman yang keras terhadap mereka yang berdusta, untuk memberikan kepada kita sebuah kesadaran supaya kita memahami betul bahwasanya perkara dusta itu sampai diulang-ulang dalam banyak kesempatan, dalam banyak sekali ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran. Dan ternyata para ulama menghitung sampai 280. Allah itu memberikan ancaman kepada mereka yang berdusta dan terbiasa berdusta. Tidaklah sesering ini Allah menyebutkannya, kecuali karena perbuatan ini pasti menimbulkan dampak yang merusak pada kehidupan dunia dan pada kehidupan kita di akhirat. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah di dalam sabda yang sahih. Ketika Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, adakah seorang mukmin yang mereka pengecut?" Rasulullah mengatakan, ada orang mukmin yang pengecut.
"Ya Rasulullah, adakah orang mukmin yang mereka bakhil?" Rasulullah mengatakan, ada orang mukmin yang bakhil. Lalu para sahabat melanjutkan kembali pertanyaan, adakah seorang mukmin yang mereka pendusta? Maka Rasulullah seketika mengatakan, tidak ada mukmin yang pendusta. Maka hadis ini, sabda ini, seakan menjelaskan kepada kita bahwasanya keimanan dan dusta tidak pernah bertemu dalam satu pribadi. Sehingga menunjukkan kepada kita bahwasanya dusta itu bukan perkara biasa, bukan perkara remeh, walaupun hari ini dipandang begitu remeh. Dia bukan perkara yang dipandang sebelah mata, karena dia tidak pernah sekecil itu yang bisa dipandang sebelah mata, tapi dia masalah besar yang bisa mengakibatkan rusaknya kehidupan manusia pada kualitas kehidupannya di dunia, terlebih pada kehidupan di akhirat. Berapa banyak di antara manusia yang memesan bangkonya di dalam neraka disebabkan karena sifat dustanya, ketika dia berdusta pada setiap perkataan dan perbuatan. Kemarin kita juga sudah menyampaikan seburuk-buruk dusta, yaitu adalah ketika seseorang berdusta atas nama Allah, dia berdusta kepada atas nama Rasulullah, dan dia pula berdusta kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia berdusta kepada dirinya sendiri? Yaitu ketika seseorang berdusta pada kehidupannya, ketika dia di depan orang memperlihatkan kesalihan, memperlihatkan ketakwaan, seakan-akan dia adalah orang yang komit terhadap setiap syariat, tapi sekalinya ketika dia berada di tempat-tempat kesendirian, ketika dia sendirian, maka seketika dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Tidak sebagaimana yang dia tampakkan ketika di tengah keramaian, yaitu ketika dia menjadi walinya syaitan. Maka itulah yang menjadikan kita harus selalu merenung apa yang kemarin saya sampaikan pada pertemuan yang terakhir, dan ini teguran keras buat saya juga. Janganlah kita berdusta untuk diri kita sendiri. Ketika kita di hadapan orang, kita menjadi walinya Allah, dan ketika kita sendirian, kita menjadi walinya setan. Dan betul-betul nampak bagaimana perbedaan yang cukup mencolok antara ketika kita di depan orang dan ketika kita di kamar ataupun ketika kita di tempat-tempat yang asing, di mana sebagian orang tidak mengenal kita sama sekali. Dan ini termasuk salah satu di antara jahatnya perbuatan dusta pada perjalanan hidup manusia. Sekarang pada kesempatan ini, saya ingin sekali membahas bahwasanya setiap larangan di dalam kehidupan kita itu pasti akan memberikan kepada kita dampak buruk. Dan saya ingin sekali untuk membedah supaya setiap para santriwati dan setiap para penuntut ilmu, mereka memahami betul kenapa sampai Allah itu mengulang larangan berdusta dan ancaman berdusta disebutkan oleh Allah sampai 280 kali di dalam Al-Quran. Berarti ini menunjukkan seriusnya masalah ini dan betapa besarnya dampak yang bisa diakibatkan masalah ini di dalam kehidupan. Nah, tentunya saya ingin membicarakan bagaimana dampaknya pada kehidupan ketika seseorang itu sudah bisa berdusta di dalam kehidupan mereka. Ya, karena kita harus paham tidaklah satu larangan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Larangan itu bukan berarti hanya sekedar larangan tanpa ada makna dan tanpa ada tujuan ketika perkara itu dilarang. Apapun yang dilarang oleh Allah di dalam kehidupan manusia itu pada dasarnya karena di dalamnya ada berbagai macam kerusakan. Love language-nya Allah, tanda cintanya Allah di dalam kehidupan manusia itu adalah Allah melarang kita. Allah itu melarang kita terhadap banyak hal yang Allah berikan di dalam perjalanan hidup kita, karena dalam setiap larangan yang Allah tetapkan pada kehidupan kita, di dalamnya ada banyak kerusakan yang menanti ketika kita ngotot dan ketika kita melampaui batas untuk senantiasa terus berdusta, dan ketika kita terus melakukan yang haram. Jadi larangan Allah itu adalah love language-nya Allah. Sebagaimana ketika kita naik mobil, lalu di samping kanan kiri kita menjumpai ada banyak marka, atau ketika kita naik mobil ke puncak, nanti di pinggir-pinggir jalan itu kan, di pinggir-pinggir jurangnya dipasang itu marka, dipasang itu pembatas. Pembatas itu bukan bermaksud untuk membatasi orang supaya mereka tidak kemana-mana, bukan. Pembatas-pembatas yang ada di tepi jurang itu dipasang oleh para petugas supaya memberikan atensi, memberikan perhatian kepada setiap driver atau setiap para pengemudi.
Janganlah kamu melewati batasan pagar ini karena di balik batasan pagar ini ada jurang yang siap menyebabkan kecelakaan fatal ketika kamu melewati dan menabrak pagar pembatas ini. Itulah yang dimaksudkan dengan larangan Allah. Makanya ketika kita mendapati larangan Allah itu pasti ada kerusakan yang didapatkan. Dan saya ingin sekali pada kesempatan malam kali ini kita mencoba untuk membahas apa perkara yang bisa menjadikan seseorang itu ketika dia berdusta, terus-terusan dia berdusta gitu, apa akibat yang akan dia dapatkan? Selain pastinya merusak kehidupan hatinya, dan pasti selain merusak kehidupan hatinya, merusak kehidupan jiwanya, lalu merusak banyak tatanan kehidupan ketika seseorang itu sudah berdusta, maka ternyata juga memberikan dampak kerusakan yang luar biasa di dalam perjalanan hidup. Ya. Saya pernah teringat saya pernah bicara dengan seorang dokter gitu. Beliau pernah menyampaikan kepada saya ada seorang pasien yang beliau menderita penyakit berat. Ternyata setelah didiagnosa lalu diusahakan untuk disembuhkan, ternyata pada saat itu sang dokter ini mencoba untuk mengupas gitu, apa sih kebiasaan orang ini, dan ternyata ada salah satu kebiasaan. Orang ini mengakui bahwasanya dirinya itu banyak melakukan kedustaan di dalam pekerjaannya, karena pekerjaannya itu mengharuskan beliau beririsan dengan banyak dusta. Ya. Dan itu terjadi pergejolakan di dalam hatinya. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Sampai akhirnya ketika beliau menahan dan beliau tidak bisa memanage gitu, dusta yang terus dilakukan setiap waktunya ketika hati nuraninya menolak apa yang dia sering lakukan itu, maka terjadilah bahwasanya tubuhnya digerogoti dengan kelemahan, imun tubuhnya menurun sampai akhirnya beliau terjangkiti dengan penyakit. Dan alhamdulillahnya sang dokter ini berkata, alhamdulillahnya pada saat-saat ketika sebelum wafatnya beliau bertobat kepada Allah dan beliau mengakui semua dosa yang beliau lakukan ketika beliau banyak berdusta dalam profesinya. Alhamdulillah walaupun akhirnya beliau ini sudah meninggal dunia, tapi beliau mendapatkan ketenangan gitu. Bahwasanya meninggalnya itu dalam kondisi yang baik dan dia sudah merapikan hubungannya dengan Allah ketika dia mengakui semua perkara dusta yang pernah beliau lakukan di dalam hidupnya. Walaupun penyakitnya memang tidak sembuh, tapi setidaknya beliau telah jujur kembali kepada Allah dan mengakui semua dosa dustanya yang menyebabkan akhirnya beliau terjangkiti dengan banyak penyakit. Ini merupakan sebuah kisah nyata di mana kita harus bicara tentang satu kaidah, masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibahnya satu kaum itu bisa menjadi pelajaran untuk kita. Sehingga kita akhirnya bisa menangkap korelasi kenapa agama kita sangat menekankan tentang kejujuran. Bahkan Nabi ketika ditanya tentang adakah orang mukmin yang pembohong, Nabi mengatakan tidak ada. Ini menunjukkan kepada kita pasti akibat yang ditimbulkan dari dusta ini bisa berdampak serius di dalam kehidupan. Kalau kita memahami betapa dusta ini sangat-sangat disoroti oleh Allah, disoroti oleh Nabi di dalam perjalanan sabdanya dan menjadi kaidah di dalam kehidupan bahwasanya seorang mukmin itu harus jujur apapun kondisinya. Sekali lagi, siapapun yang tidak memperhatikan masalah ini dengan seksama dan teliti, maka sesungguhnya banyak akibat yang akan timbul pada perjalanan hidupnya ketika dia terus membiasakan dan terus menggampangkan urusan dusta di dalam kehidupan mereka. Maka di dalam bahasa psikologi nanti kita akan sampaikan supaya hadis ini berimbang. Kita akan mengungkapkan korelasi antara dusta dengan kejiwaan dan dusta dengan masalah kesehatan. Di dalam masalah kesehatan mental, orang yang mereka sering sekali berdusta itu disebut dengan metomania. Dia menjadi orang yang terbiasa untuk berdusta terus. Dan ternyata karakter ini buruk sekali dan bisa menyebabkan gangguan mental pada kehidupan manusia. Bahkan salah satu di antara dampak yang sangat kerasa dan paling dekat ketika seseorang itu berdusta, bukan hanya sekedar urusan ini adalah dosa, tapi ternyata merusak kesehatan mental seseorang.
akhirnya begitu mudah untuk depresi dan begitu mudah untuk frustasi. Saya mencoba untuk membacakan dan kita mempelajari tentang data dari kesehatan, betapa besarnya dampak dusta pada perjalanan manusia. Karena sekali lagi ya, tidak ada penyakit fisik yang timbul dan mengenai kepada seorang manusia bukan hanya datang dari faktor makanan semata, tapi terkadang banyak penyakit yang diderita oleh manusia itu disebabkan yaitu ketika mereka itu belum selesai dengan urusan mentalnya. Dan mental ini berkaitan pada urusan hatinya, dan mental ini sangat berurusan dengan urusan jiwanya. Sehingga inilah yang bisa menyebabkan korelasi sangat buruk di dalam perjalanan, di dalam kehidupan manusia ketika mereka akhirnya bisa menderita banyak penyakit. Di dalam jurnal kesehatan itu setidaknya ada 6 perkara yang akan didapatkan kalau orang itu akhirnya menormalisasi dusta di dalam perjalanan hidup mereka. Jadi kalau orang itu sudah menormalisasi dusta sebagaimana yang kita jumpai hari ini kan, betapa banyaknya orang itu berdusta. Dan kalau kita melihat pada kehidupan itu, dusta itu biasanya apa? Dustanya seorang pedagang di dalam urusan bisnisnya, seorang hakim di dalam urusan hukuman ataupun ketetapan, urusan banyaknya dusta yang kita jumpai dalam obrolan-obrolan sehari-hari. Banyak dusta ketika banyak orang menyampaikan kisah-kisah khurafat gitu, supaya omongannya didengar gitu. Dan banyak sekali fenomena dusta yang ada pada perjalanan hidup manusia. Maka seluruh dusta itu dengan semua variannya, dalam semua ragamnya, itu ternyata ketika seseorang sudah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada pada kehidupan di lapangan atau yang sesuai dengan kenyataan, maka setidaknya di dalam jurnal kesehatan itu setidaknya ada 6 perkara yang akan didapatkan ketika seseorang itu sudah menormalisasi dusta. Bahkan kalau orang sudah menormalisasi dusta sampai akhirnya dia tidak bisa lagi membedakan perkataan dia, mana yang benar sesuai dengan kenyataan dan mana yang tidak benar. Karena sudah terlalu seringnya dia berdusta di dalam perjalanan hidup. Dan tidaklah seseorang itu berdusta, maka tingkatan yang paling berat dari dusta itu apa? Kalau dia sudah dianggap pendusta oleh Allah. Ya, dianggap pendusta oleh manusia saja menjadikan kredibilitas manusia itu menjadi turun drastis, bahkan cenderung hilang. Kepercayaan dirinya pun akan berantakan kalau orang itu sudah ada yang mengomentari dia adalah pendusta. Ya. Dan kita mendapati dampak sosial yang akan dirasakan kalau orang itu terungkap bahwasanya dia berdusta, itu dampak sosialnya berat. Bahkan terkadang cenderung akan mendapatkan bulian kalau dustanya itu terungkap dan sampai ketahuan kalau apa yang dia pernah katakan itu dusta. Ya, karena dampak sosial ini yang paling mengkhawatirkan kalau sudah seseorang itu berdusta dan dustanya itu diketahui oleh orang lain, itu secara otomatis yang paling dekat dampak sosial itu akan dirasakan. Sekarang mari kita mencoba untuk membahas. Pertama, secara kesehatan medis, bahwasanya dusta itu bisa menyebabkan naiknya tekanan darah, sehingga akhirnya menyebabkan tekanan darah tinggi. Karena salah satu pemicu munculnya tekanan darah tinggi itu adalah ketika seseorang itu adalah berdusta. Karena orang itu kalau berdusta, hatinya itu tidak akan menerima dusta itu, walaupun lisannya merangkai dusta dan kisah dan cerita-cerita bohong. Tetapi hatinya tetap tidak bisa diajak berdusta. Kenapa? Hati ini berada pada fitrahnya. Makanya Allah menyampaikan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Maka sesungguhnya ketika seseorang itu berdusta, mungkin perangkat-perangkat lain akan bisa merangkai cerita dustanya. Matanya akan merangkai dusta, mulutnya merangkai dusta, tetapi hatinya tetap mengingkari. Hati yang mengingkari ini menyebabkan stres itu menjadi lebih tinggi. Kortisolnya itu juga menjadi lebih tinggi. Dan itu yang menyebabkan akhirnya seseorang terkena sebuah penyakit, yaitu tekanan darah tinggi. Karena penyakit tekanan darah tinggi muncul karena stres, dan sesungguhnya kadang kadar hormon itu bisa menjadi tinggi
yaitu ketika dia sudah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, terutama dalam masalah-masalah yang cukup urgen ketika dia sampai berdusta, lalu dia berada pada ketakutan kalau dustanya ini akan terketahui ataupun akan tertangkap dustanya, maka itu akan meningkatkan kadar hormonnya dan menyebabkan pula kortisolnya, itu salah satu kadar yang bisa menyebabkan pemicu stres, sehingga akhirnya kadar darah tinggi itu, sehingga menyebabkan seseorang itu lebih mudah terkena dampak darah tinggi kalau seseorang itu sudah berdusta. Ini dampak yang pertama. Nah, jadi ternyata sesungguhnya antara dusta dengan kortisol itu pemicu yang bisa menyebabkan seseorang itu stres, itu ada kaitannya dengan dusta. Ya. Makanya kita jumpai kalau ada anak berdusta itu kan biasanya kita jumpai bagaimana tingkah lakunya itu kan berbeda. Orang kalau mereka sudah berdusta itu biasanya dari gestur tubuhnya, dia menghindari kontak mata, lalu dia gelisah, terkadang dia menggigit jaring, ataupun dia melakukan gerakan-gerakan untuk mendistrak perhatian orang. Terkadang ceritanya melebar kemana-mana, tidak sesuai dengan fokus yang sedang dibicarakan. Kadang nada volumenya naik turun. Ya. Terkadang dia menjadi gagap dan tidak bisa cerita ketika secara insidentil dia dihadapkan kepada satu kenyataan yang berbeda dengan apa yang baru saja dia ceritakan. Gitu. Ini terjadi perubahan-perubahan yang tadi saya sebutkan, dari perubahan mata, gestur tubuh, bagaimana volumenya naik turun, bagaimana cerita itu langsung menjadi lebar kemana-mana dan tidak fokus kepada apinya, tapi fokus malah kepada asapnya. Semua gejala itu menunjukkan bahwasanya terjadi perubahan pada tubuh, peningkatan hormon, sehingga akhirnya seseorang itu mudah stres. Makanya saya mendapati, saya pernah ya melihat di tayangan YouTube gitu. Istri saya memperlihatkan kepada saya satu video yang disampaikan oleh seorang pakar kesehatan di Amerika Serikat. Dia bisa membuktikan secara medis orang itu kalau berdusta itu ternyata semua organ tubuh itu sebenarnya mengingkari. Padahal ini bukan, beliau ini yang menyampaikan video ini bukan seorang muslim. Dia non-muslim. Dia mungkin beliau tidak mengetahui tentang betapa besarnya ancaman Islam kepada mereka yang melakukan dusta. Tapi dia menyampaikan fakta kesehatan bahwasanya ternyata beliau bisa memberikan sebuah data bahwasanya tubuh kita ini disetting untuk tidak bisa menerima kata-kata dusta yang diucapkan oleh lisan. Ya. Jadi ternyata semua tubuh itu bereaksi kalau orang itu berdusta yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi semuanya ini bereaksi. Cuma orang tidak menyadari. Padahal sebenarnya kalau dia melihat dirinya sedang berdusta, lalu dia disorot ya dengan kamera, lalu kamera memutarkan bagaimana gestur tubuhnya, gimmicknya ketika sedang berdusta, pasti orang yang berdusta akan tertawa gitu. Karena ternyata dia melihat perubahan pada diri. Kenapa terjadi perubahan mata, terjadi perubahan gestur, nada volume, pemikirannya jadi melebar, fokus kepada asap, tidak fokus kepada api, dan terus dia itu berputar-putar, sehingga terkadang dia berusaha untuk mengganti topik pembicaraan dengan topik pembicaraan yang... Kenapa semua ini terjadi seketika ketika orang itu berdusta? Ya karena pada dasarnya organ tubuh itu disetting di dalam proses penciptaan Allah, memang tidak bisa menerima seseorang itu berdusta dengan lisannya. Itulah kenapa tadi kita menyampaikan apa yang tadi saya sampaikan di dalam muqaddimah. 280 ayat bertebaran di dalam Al-Quran, 280 itu berbicara tentang ancaman kepada mereka yang berdusta. Dan salah satunya dampak ketika seseorang itu sering berdusta, dia akan mengalami dampak sosial, dampak psikologi yang cukup serius. Yang tadi saya sebutkan, kalau tidak salah namanya metomania. Lalu secara dampak kesehatan, maka menyebabkan tingginya tekanan darahnya. Ya, karena hormonnya itu menjadi lebih tinggi dan menyebabkan kortisolnya itu naik. Yang kedua, yang didapatkan ketika seseorang itu dalam kondisi sudah berdusta dan menormalisasi dusta,
Bagi orang yang sudah menormalisasi dusta mungkin akan terbiasa, dan ini yang paling parah. Nah, biasanya gejala-gejalanya sudah dilewati, lalu dia merasa baik-baik saja, lalu dia akan terus berdusta. Tapi bagi orang-orang yang mungkin belum player, belum pro di dalam berdusta, maka sesungguhnya di antara yang akan didapatkan itu dia akan mengalami gangguan kecemasan. Dia akan mengalami gangguan kecemasan. Sehingga gangguan kecemasan itu dekat sekali dengan sebuah kondisi yang disebut dengan depresi dan frustasi. Dia akan berada di dalam kecemasan terus. Kenapa dia berada dalam kecemasan? Ya karena memang Sang Pencipta yang telah menciptakan kehidupan manusia dan kehidupan alam semesta itu sama sekali tidak mentolerir terhadap perbuatan dusta. Sehingga kecemasannya itu naik orang kalau sudah berdusta. Karena Allah tidak pernah berdusta dan Allah menyuruh para nabinya tidak pernah berkhianat dan tidak boleh berdusta. Makanya akhirnya yang kedua, dampak yang serius yang dirasakan kalau orang itu sudah terbiasa berdusta, maka dia akan merasakan gangguan kecemasan. Dia akan merasakan gangguan kecemasan. Sehingga mengakibatkan bagaimana ketika dia beristirahat, ketika malamnya dia tidak akan deep sleep, dia tidak akan nyenyak di dalam tidurnya. Dia akan mudah menjadi frustasi, dia akan mudah menjadi depresi. Walaupun mungkin dia sudah berusaha untuk menghibur dengan berbagai macam hiburan. Kalau sudah mengalami gangguan kecemasan, lalu sudah mudah untuk depresi, lalu akhirnya terjebak kepada kondisi frustasi, nah tentunya kan kita semuanya sudah memaklumi dan semuanya sudah paham. Kondisi depresi dan frustasi itu pemicu banyak faktor penyakit yang bisa kemana-mana. Karena semua penyakit itu pasti salah satu pemicu pertamanya karena kadar frustasi dan depresinya berlebihan. Ya. Makanya kalau kita datang ke dokter, para santriwati paham, kalau kita datang ke dokter, sebelum dokter itu memberikan kepada kita obat, memberikan kepada kita suntikan, biasanya dokter itu akan memberikan kepada kita sebuah nasihat. Jangan stres ya Ustadz, jangan depresi, jangan banyak mikir, istirahat. Apabila yang sakit itu bekerja, dokternya akan mengatakan istirahat dulu, ambil libur 3 hari. Kenapa semua penyakit, tapi sebelum dokter memberikan obat kepada kita, dokter itu selalu mengatakan jangan stres, jangan depresi. Karena memang depresi dan frustasi itu berkaitan dengan banyak perkara. Depresi dan frustasi itu beririsan dengan banyak penyakit yang ada pada kehidupan manusia. Itu pemicunya itu frustasi dan depresi. Makanya ketika seseorang itu sudah berbohong, tidak sesuai dengan fakta, maka sesungguhnya gangguan kecemasan. Dan itu bisa jadi panjang. Karena apa? Karena otaknya akan terus menghadirkan, kamu pernah berdusta di sini, kamu pernah berbohong ini, kamu pernah berbohong ini, terus saja di dalam pikirannya. Mungkin dia bisa mengelabuhi dan menipu banyak orang ketika dia menyembunyikan dusta dan rahasianya itu di dalam pikirannya. Tapi pikirannya akan berusaha untuk mengeluarkan memori itu dan menyebabkan akhirnya orang itu akan menderita gangguan kecemasan. Dan itu termasuk salah satu di antara persoalan yang terjadi. Yang ketiga, ternyata saya mendapati bahwasanya orang yang suka berbohong itu bisa menyebabkan orang itu mengalami gangguan kepribadian. Ya. Bahkan dia bisa terkena penyakit-penyakit yang hari ini sering disoroti di media sosial, yaitu tentang kayak Narcissistic Personality Disorder, NPD. Jadi ternyata dalam beberapa jurnal itu sampai akhirnya seseorang itu bisa berakibat panjang dalam kehidupan mereka, sehingga akhirnya mengalami gangguan mental kepribadian. Sehingga seseorang itu ketika sudah dalam kondisi dia
sering berdusta gitu, maka menyebabkan banyak gangguan kesehatan mentalnya. Bahkan terjadi sebuah kondisi psikologi yang kita sering menyebutnya dengan kata NPD itu. Sehingga mengakibatkan ketika seseorang itu NPD, dia haus validasi, miskin empati gitu. Dia selalu playing victim, dia tidak pernah mengevaluasi karena menurut dia semuanya itu yang salah bukan dia tapi orang lain. Sehingga dia terus menyalahkan orang lain, terus dia playing victim dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya seseorang itu akan menyebabkan dia itu mengalami satu masalah berat pada perjalanan kesehatan mentalnya. Yang keempat, dia akan mudah depresi. Ya. Yang kelima, salah satunya disebutkan di dalam satu jurnal, yaitu adalah seseorang itu ketika sudah terbiasa untuk sering berdusta gitu ya. Saya membaca jurnal ini dari beberapa tulisan, walaupun datang dari orang-orang non-muslim, itu sampai dikatakan bahwasanya termasuk dalam beberapa penelitian, orang kalau sudah terbiasa mereka itu berdusta, itu menyebabkan stresnya itu stres kronis. Sehingga akhirnya tidak terkendali dan akhirnya menyebabkan dampak penyakit berat. Salah satu kayak kanker. Ya. Maka sesungguhnya orang yang mereka itu jujur itu dan mereka itu membina hubungannya, interaksinya itu baik dengan orang di sekitarnya tanpa banyak dusta gitu, itu justru memiliki kualitas kesehatan yang jauh lebih baik daripada orang yang tidak memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang di sekitarnya dan cenderung dia lebih mudah berdusta untuk menutupi segala kejahatannya kepada orang lain gitu. Orang-orang pada kategori kedua ini itu sangat mudah sekali mereka itu terkena dampak penyakit-penyakit tapi serius dibandingkan orang yang jujur dan mereka memiliki hubungan yang sehat dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kantor, dalam kehidupan bersosial. Maka sesungguhnya mereka kualitas kesehatannya itu jauh lebih baik daripada kelompok yang kedua, orang yang mereka terbiasa berdusta dalam lingkaran keluarga, dalam lingkaran dalam lingkaran sosialnya, masyarakat ataupun di lingkungan kerjanya. Orang-orang yang mereka terbiasa berdusta pada lingkaran keluarganya, lingkaran sosialnya, lingkaran kerja profesionalitasnya gitu, akhirnya bisa menjadi penyebab banyak penyakit-penyakit berat. Sehingga akhirnya bisa dipahami sampai dikatakan dalam beberapa penelitian, hari ini banyak anak muda terkena kanker, umur 20-30-an itu sudah mulai terkena banyak kanker. Itu bukan hanya semata-mata faktor makanan, tapi itu juga disebabkan karena faktor pemikiran. Sehingga orang itu kalau sudah terbiasa dia berdusta gitu, menyebabkan stres kronis, mudah depresi, mudah frustasi, dan bagaimana dia disorder, narcissistic personality disorder, NPD-nya juga terjadi, terbentuk, dan menyebabkan banyak sekali kerusakan. Kalau kita membaca dari jurnal-jurnal kesehatan yang tadi kita bahas ini, akhirnya kita sudah bisa merilit dan bisa mengkorelasikan gitu. Jadi ternyata dampak dari sebuah dusta itu memang luar biasa. Sehingga tidak mengherankan betapa kehidupan iman itu diidentifikasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata jangan sampai kita itu berdusta. Karena apa? Karena sesungguhnya dusta ini selalu mendapatkan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya sampai kita mendapati dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan di dalam hadis yang sahih dari Abdurrahman bin Abi Bakr, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair salasan. Rasulullah mengatakan, ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa besar? Ini berarti kabair, dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar itu dosa yang mendapatkan ancaman dengan kata laknat. Jadi kalau ada satu dosa, dosa itu diterangkan dengan kata laknat oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia masuk pada kategori dosa besar.
Tapi kalau ada dosa tidak disertai dengan kata laknat, kata Imam Adz-Dzahabi, maka dia tidak masuk pada kategori dosa besar. Lah, dosa besar dikatakan oleh Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Maka kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian itu dosa-dosa yang paling besar? Dan Rasulullah mengulangi 3 kali. Para sahabat lalu mengatakan, bala ya Rasulullah, tentunya kami mau mendengarkan dosa-dosa paling besar itu apa saja. Nabi lalu menyebutkan urutan-urutannya, lalu menyebutkan satu persatu. Al-isyraku billah. Yang pertama yaitu adalah dosa ketika kalian melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini dosa besar. Gimana sih kamu diciptakan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, tapi kamu mendatangkan tandingan bagi Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan semua kenikmatannya pada kehidupan dirimu. Wa uququl walidain. Ya. Lalu wa uququl walidain itu adalah durhaka kepada Allah. Durhaka kepada orang tua. Qala Nabi An Abdurrahman bin Makrah. Kemudian pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasa wa kana muttaqian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersandar sambil duduk, beliau lalu berkata. Jadi setelah beliau menyebutkan al-isyraku billah wa uququl walidain, maka Rasulullah itu duduk. Jadi Rasulullah sebelumnya itu bicara, berdiri, kemudian Rasulullah duduk. Lalu beliau bersandar. Lalu beliau mengatakan, ala wa qawluz zur. Ala wa qawluz zur. Lalu Nabi mengatakan yang ketiga, setelah menyebutkan syirik, menyebutkan durhaka, lalu Nabi mengatakan, dan perhatikanlah perkataan-perkataan palsu atau perkataan dusta. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Dan Nabi itu mengulang kata-kata dan perkataan dusta, perkataan dusta, perkataan dusta. Sampai kami di dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari ini, maka para sahabat itu sampai mengatakan hatta laitahu sakata. Cobalah Nabi itu beliau berhenti, jangan diulang-ulang terus. Kenapa? Beliau mengulang kata-kata qauluzur, qauluzur, qauluzur. Ya. Jadi Nabi itu mengulang ala qauluzur, ala qauluzur, ala qauluzur. Dan dusta, perkataan dusta, perkataan dusta, perkataan dusta. Sampai para sahabat itu berkata, ya Allah, sudah ya Rasulullah. Gitu. Berhenti sudah diucapkan kok. Kenapa Nabi sampai mengulang-ulang, berulang-ulang dalam hadis ini? Dan yang diulang bukan syirik, tanpa menafikan betapa syirik itu adalah dosa yang sangat besar sekali, yang apabila dilakukan, pelakunya tidak akan diampuni kalau membawa kesyirikan sampai mati. Itu kata syirik tidak diulang-ulang oleh Nabi, kata uququl walidain tidak diulang-ulang oleh Nabi. Tapi ketika Nabi itu mengatakan qauluzur, orang yang mereka itu berdusta, maka seketika Nabi itu sampai mengulang-ulangnya untuk menjadi titik perhatian. Untuk menjadi perhatian. Perkara itu sungguh sangat jangan dibuat remeh dan jangan dianggap remeh. Contoh, saya mengatakan sama anak saya tentang sesuatu, lalu saya katakan, nanti kalau pulang, jangan mau dijemput sama siapapun kecuali Abi. Dan santri yang Abi tunjuk. Selain itu, jangan mau ya. Siapapun yang jemput kamu, jangan pernah mau. Ingat ya, jangan pernah mau. Apa? Ulangi lagi, jangan pernah mau. Ulangi lagi, jangan pernah mau. Kenapa saya ulang-ulang? Karena itulah titik penekanan dari saya kepada anak saya. Titik penekanan Nabi pada saat ketika beliau mengatakan ala wa qauluzur, ala wa qauluzur, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya betul-betul ala qauluzur itu merupakan perkara yang luar biasa ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya menjadi perhatian untuk para sahabat, supaya para sahabat tidak lupa ketika kalimat itu diulang-ulang oleh Nabi, dan kita pun memberikan perhatian serius terhadap perkataan dan sabdanya Nabi dalam hal ini, karena Nabi sampai mengulang-ulang. Makanya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lalu sesungguhnya karena dusta ini betul-betul merusak. Makanya dalam satu riwayat yang sahih dikatakan, ya, di dalam satu riwayat itu, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mimpi
bahwasanya dalam mimpinya Rasulullah SAW maka beliau didatangi oleh 2 orang laki-laki, ya, yang membawanya melihat berbagai macam siksaan dari orang yang berbuat dosa. Jadi Nabi bermimpi dan mimpinya Nabi itu hak. Karena mimpi itu kan ada 3, mimpi datang dari Allah, mimpi datang dari setan, dan mimpi datang dari apa yang sering kita pikirkan lalu datang menjumpai di dalam mimpi kita. Maka Rasulullah SAW tentang mimpi yang baru saja beliau temui. Dan ternyata mimpi ini beliau mengatakan, sesungguhnya aku diajak oleh 2 orang untuk melihat penderitaan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Maka kata 2 orang itu mengatakan, qala li intolik. 2 orang itu berkata kepadaku dalam mimpi, ayo berangkat. Kemudian kami berangkat. Lalu kami mendatangi fantolaka fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu. Wa idza akhara qa'imun alaihi baqullu bi min hadidin fa idza huwa yati ahadun syaki wajhi fayusharrishu sidqahu ila qafahu. Maka dikatakan bahwasanya ketika dalam mimpi Rasulullah itu didatangi 2 orang, ayo berangkat. Lalu kami ketika berangkat menjumpai ada seseorang yang sedang terbaring terlentang. Kemudian ada laki-laki di sampingnya berdiri membawa sebuah pacul dari besi. Lalu laki-laki itu mendatangi satu sisi wajahnya dan merobek ujung mulutnya sampai belakang. Dari hidungnya sampai tungkuk dan merobek matanya sampai tungkuk. Jadi sini, dan sini. Nah. Kemudian 2 orang itu berkata kepada Nabi tentang orang yang dipukul dengan pacul dari besi, disobek itu mulutnya, disobek itu hidungnya, disobek itu matanya. Maka sesungguhnya kata Rasulullah, kata 2 orang itu, ya Muhammad, orang yang kamu datangi tadi, yang ujung mulutnya disompek sampai tungkuknya, dan hidungnya dirobek sampai tungkuknya, dan matanya dirobek sampai tungkuknya, yaitu adalah orang yang keluar, yaitu fa'innahu rajul yaghdu min baitihi, yaitu adalah untuk seseorang yang dia keluar dari rumahnya, fayukadzibul kadzibah tablugul afaq, yang mana kalau dia sudah keluar dari rumahnya maka semua yang dia ucapkan itu semuanya kalimat dusta, di mana kalimat dusta itu mencapai segala penjuru. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu menceritakan tentang mimpinya yang hak, bercerita tentang orang yang mendapatkan siksa yang begitu pedih dalam kehidupan di akhirat. Dan ini merupakan tambahan-tambahan yang begitu kuat untuk kita. Betapa kuatnya dan betapa mengerikannya dampak yang didapatkan ketika seseorang itu berdusta. Sehingga salah satu di antara culture-nya kehidupan iman itu adalah jujur di dalam perkataan. Jujur dalam perkataan. Ya. Dan janganlah kita itu menganggap remeh sebuah dusta. Karena dusta itu bukan dosa kecil, tapi dusta itu dosa besar sekali. Sehingga akhirnya sampai Nabi mengatakan ala wa qaulu zur, dan Nabi mengatakan dusta itu setelah beliau menerangkan tentang syirik dan durhaka kepada orang tua. Seakan-akan itu satu lini, satu tingkatan. Syirik, ya, lalu durhaka kepada orang tua, yang ketiga itu dusta. Karena hari ini penuh dengan dusta. Banyak pedagang yang dusta. Banyak guru yang berdusta. Banyak orang yang menjalankan profesinya mereka berkhianat dan berdusta. Banyak anak muda pun mudah berdusta. Dan banyak orang yang mereka itu mengarang kisah-kisah palsu hanya untuk bisa membuat orang itu tertawa dengan kisah-kisah yang dusta. Hampir semua lini kehidupan penuh dengan kedustaan. Ya. Sehingga akhirnya kita mendapati Allah sampai menyampaikan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-10 dan ke-11, kutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu terkutuklah, yaitu orang yang mereka itu berdusta, yaitu orang yang mereka itu dalam kebodohan, lalai, sampai dia sering berdusta. Maka dikatakan kutilal kharrasun, mereka matilah orang-orang yang mereka itu banyak berdusta. Ya, penjelasan ini sekaligus memberikan kepada kita
ternyata dusta itu bukan biasa. Dusta itu perkara besar. Tidak ada perkara yang paling disoroti ketika nanti kita menuju kepada pengadilan Allah kecuali yang paling disoroti itu masalah lisan. Makanya sampai masalah lisan itu menjadi perwakilan dari seluruh perbuatan ketika diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Kan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid dalam surat Qaf. Tidaklah setiap ucapan itu disaksikan malaikat raqib dan atid. Kenapa yang disebutkan oleh Allah itu ma yalfidhu min qaulin? Bukankah perbuatan manusia itu kan banyak, bukan hanya ucapan memegang, meremas, mengambil, berjalan, itu kan semuanya dilakukan oleh anggota tubuhnya. Kenapa yang disebutkan dalam surat Qaf itu adalah tidak ada satu lafaz kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Padahal yang dicatat malaikat raqib dan atid kan bukan hanya ucapan manusia, semuanya, perbuatan dia, tindakan dia, perkataan dia. Tapi kenapa yang disebutkan itu lafadznya? Karena ini yang paling karena ini mewakili seluruh perbuatannya, itu kata para ahli tafsir yang pertama. Jadi diwakili dengan perkataannya. Yang kedua, karena yang paling banyak ngerusak itu ya, yang paling banyak dicatat itu oleh atid dalam keburukan itu ya perkataannya, dan yang paling banyak dicatat dalam kebaikan oleh malaikat raqib itu ya lisannya. Sehingga berdampak besar di dalam perjalanan hidup manusia. Sehingga akhirnya kebaikan sunnah itu sangat tergantung bagaimana kejujuran kita ketika berkata. Nanti kalau orang sudah sering berdusta sampai perkara-perkara kecil pun dia akan bersumpah atas nama Allah. Dalam perkara kecil dia bersumpah atas nama Allah. Kenapa? Karena orang sudah meragukan apa yang dia ucapkan. Karena bisa jadi orang di sekitarnya akan mulai kehilangan rasa kepercayaan kepada dirinya ketika dia sudah banyak berdusta. Ya. Oleh karenanya, inilah yang menjadikan kita sekali lagi. Kebaikan iman sangat tergantung oleh lisan. Dan kelurusan lisan di dalam perkataan yang jujur. Semoga ini sekaligus menutup kaidah kita yang ke-10. Jangan remehkan masalah dusta. Walaupun kebanyakan manusia hari ini meremehkan masalah dusta, dianggap sesuatu yang biasa. Tapi dia tidak pernah biasa di hadapan pencipta alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menghindarkan kita dari berbagai macam keburukan dusta. Dusta itu menyebabkan laknat, dusta itu menyebabkan orang terhalang dari hidayah, dusta itu merupakan bagian dari pengkhianatan, dan dusta itu pun merupakan salah satu sifat kemunafikan. Semoga Allah jadikan kita penuntut ilmu yang senantiasa menjaga ucapan kita dalam apapun kondisi yang terjadi.